Kita masuk dalam doa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami masih tetap membahas topik bahwa Yesus adalah Allah. Tapi kami memulai bagian yang baru dengan membahas Yesus yang berulang kali mengatakan I am atau aku adalah. Memang ini membutuhkan beberapa sesi, entah 3, entah 4. Tapi tolong hamamu dalam mempersiapkan seluruhnya dan menyampaikan seluruhnya. Dan khususnya pada hari ini, sekalipun ini hanya sebagian, tapi tetap pimpin hamamu dalam menyampaikan, berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya firman disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Saya berdoa untuk setiap pendengar, berikan kesegaran, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, dan biarlah semua ini bisa berguna bagi kami, bagi yang belum percaya bisa percaya, dan bagi yang sudah percaya bisa diteguhkan imannya, dan menyampaikan berita ini kepada orang-orang lain. Supaya makin lama makin banyak orang yang percaya bahwa Yesus betul-betul adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Kami sadar setan pasti bekerja. Saya mohon kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan sang setan dalam bentuk apapun. Biar apapun dia lakukan atau mereka lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi ini adalah session yang ke-13. Mestinya mungkin tulis 13A ini ya. Karena AM ini 41 halaman. Jadi saya kan atau butuh 3 session atau butuh 4 session ya. Jadi saya tulis 13A saja. Jadi ini pokoknya yang keempat ya. Ayat-ayat di mana Yesus menyebut dirinya I am. Ego eimi di dalam bahasa Yunani-nya atau dalam bahasa Indonesia aku adalah. Poin A saudara, ada 2 kelompok ayat dalam Injil Yohanes di mana Yesus menyebut dirinya dengan sebutan I am atau aku adalah. Saya berikan kelompok yang pertama ya. Kelompok yang pertama ini seri 7 I am atau aku adalah yang diucapkan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Dalam seri 7 I am ini, kata I am diikuti dengan suatu penggambaran tentang Yesus. Misalnya sebagai roti hidup, terang dunia, dan sebagainya. Saya tuliskan seri 7 I am dalam Injil Yohanes ini yang diikuti dengan suatu penggambaran tentang dirinya. Yang pertama dalam Yohanes 6 ayat 35a. Kata Yesus kepada mereka, akulah ini I am ya.
roti hidup. Dalam terjemahan bahasa Inggris pernyataan Yesus ini berbunyi, I am the bread of life. Aku adalah roti hidup atau roti kehidupan. Bagian kedua, Yohanes 8 ayat yang ke-12. I am the light of the world. Aku adalah terang dunia. Dan yang ketiga, Yohanes 10 ayat 7 dan ayat 9, dua kali ya. I am the door. Ini Yesus sebagai gembala yang baik itu ya. Jadi aku adalah pintu. Juga tetap dalam Yohanes pasal 10, dua ayat lagi, ayat 11 dan ayat yang ke-14. I am the good shepherd. Aku adalah gembala yang baik. Dan yang kelima, Yohanes 11 ayat 25. I am the resurrection and the life. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan yang keenam, Yohanes 14 ayat 6. I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang ketujuh, Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, 1 dan 5, dua ayat lagi. I am the true vine. Aku adalah pokok anggur yang benar. Nah sekarang kelompok kedua, saudara. Kalau kelompok pertama itu IM itu diikuti dengan penggambaran Yesus untuk dirinya sendiri, maka dalam kelompok kedua ini Yesus menggunakan kata-kata I am atau aku adalah tanpa diikuti oleh penggambaran apapun untuk dirinya sendiri. Dan saya memberikan ayat-ayatnya di sini sebagai berikut ya. Pertama Yohanes 8 ayat 24 dan 28. Perhatikan yang saya garis bawahi, akulah dia. Dia ini sebenarnya tidak ada ya. Jadi mestinya aku adalah ya. Mungkin Indonesia menambahi seperti supaya kalimatnya jadi enak bunyinya. Tetapi itu justru menjadikan terjemahan yang salah. Saya bacakan Yohanes 8 ayat 24 dan 28. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, atau I am, atau aku adalah, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, perhatikan ya, tidak diikuti penggambaran apapun. Jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah apa? Tidak disebutkan apa-apa. Kamu akan mati dalam dosamu. Ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Laki-laki mestinya aku adalah, ego emi, atau I am. Tidak diikuti dengan penggambaran apapun tentang dia. Barulah kamu tahu bahwa aku adalah, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Karena yang kedua, saudara, Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Indonesia menambahkan kata telah itu saya tidak tahu datang dari mana. Jadi terjemahan yang benar adalah aku ada atau I am, bentuk presentnya. Lalu poin yang ketiga, Yohanes 13 ayat yang ke-19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jikalau hal itu terjadi, kamu percaya bahwa, laki-laki terjemahnya akulah dia, bahwa aku adalah mestinya, I am. Nah, tidak ada penggambaran apapun setelahnya. Lalu poin yang keempat, Yohanes pasal 18 ayat 5, ayat 6, dan ayat 8. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Ini yang Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani itu ya. Jadi para tentara menanyakan siapa yang Yesus tanya siapa yang mau kamu tangkap. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Laki-laki sebetulnya kata dia tidak ada. I am.
Aku adalah. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, atau aku adalah, atau I am, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia, atau aku adalah, I am. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Saya berikan catatan ya, terjemahan hurufiah dari semua bagian yang saya garis bawah itu adalah I am, atau aku adalah, dan kata-kata I am atau aku adalah dalam kedua kelompok ayat di atas ini diterjemahkan dari kata-kata bahasa Yunani ego eimi atau I am atau aku adalah. Um, saya coba berikan contoh saja untuk saya tunjukkan kepada saudara ya. Satu saja dari kelompok yang pertama, Yohanes 6 ayat yang ke-35, dan nanti satu dari kelompok yang kedua ya. Yohanes 6, ya, jadi akulah roti hidup, I am the bread of life. Ya, ini perhatikan Amy ya. Ego itu Amy itu sebetulnya I am. Merupakan sesuatu yang umum, baik dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa Ibrani. Sebetulnya subjek itu sudah termasuk dalam Amy ini. Karena Amy itu sudah berarti I am. Tapi ditambah lagi kata ego di sini sebagai subjek lagi. Biasanya menunjukkan penekanan pada subjek ini. Ya, tapi ego IMI jangan diartikan I am, dua I gitu tidak ya. Jadi ego IMI ya I am. Ini juga ego IMI, I am. Lalu satu ayat lagi dari kelompok yang kedua, Yohanes 8 ayat yang 24 saja ya. Yohanes 8 ini menerjemahkan akulah dia. Ini ingat juga King James I am he, tapi he-nya dalam huruf miring menunjukkan bahwa itu tidak ada di dalam aslinya. Ini arti I am he, ya, dan he-nya sebetulnya juga tidak ada. Dan NIV I am the one I claim to be. Aku adalah orang yang aku klaim adalah gitu ya. Sukar untuk diterjemahkan ya. Ini juga menambahkan kata he, NASB. Ini juga he semua menambahkan he dan saya tidak tahu kenapa. Tapi sebetulnya lihat dalam bahasa Ibrani-nya, maaf dalam bahasa Yunani-nya, cuma ego, he. Kata he itu tidak pernah ada. Demikian juga kalau kita lihat, coba kita perhatikan lagi satu ayat lagi dalam ayat 28. Ini akulah dia. Ini juga I am he, I am he, I am the one I claim to be. Sama semua seperti tadi. Tapi dalam bahasa Yunani ya, ego, eimi. Tidak ada tambahan apapun lagi. Itu penjelasan tentang terjemahan hurufiah ya. Sekarang ada penjelasan tambahannya. Sebetulnya ada satu teks lagi, yaitu yang 4 ayat 5, ayat 25 dan 26. Ini pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria itu ya.
Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang dan yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tetapi dilihat dari konteksnya, kata-kata I am di sini ya, kata dianya tidak ada ya. Nah, hanya merupakan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Coba kita lihat Yohanes 4 ayat yang ke-26. Ini akulah dia. Ini juga I that speak unto thee am he. Ini juga RCI I who speak to you am he. Ya, NIV I who speak to you am he. Ini semua sama. ESV I that speak unto thee am he. New King James I who speak to you am he. YLT I am he who am speaking to thee. Tapi laki-laki di sini kita bisa melihat cuma Ego dan Amy. Ya, jadi sebetulnya termasuk di situ, tapi dilihat dari konteksnya, baca seluruhnya, ya membicarakan Mesias, dan Yesus berkata, aku adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kadang poin Peter ya, hubungan ayat-ayat yang menggunakan ego Amy di atas ini dengan Keluaran pasal 3 ayat 14 dan ayat 15. Apa hubungannya kata-kata yang menggunakan I am? Mungkin lebih tepat ayat-ayat ya. Apa hubungannya ayat-ayat yang menggunakan I am atau aku adalah dalam Injil Yohanes ini dengan keilahian Kristus? Kata-kata I am ini oleh banyak penafsir dihubungkan dengan kata Allah atau dengan kata-kata Allah atau Yahweh kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Saya bacakan dalam terjemahan LAI. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, semua huruf besar ya, Yahweh ya, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Laki-laki ada beberapa hal yang perlu disoroti dari teks ini ya. Pertama, Kejadian 3, 14 dan 15 menjelaskan tentang nama Allah. Kata-kata Allah dalam bukan Kejadian tapi Keluaran ya. Kata Allah dalam Keluaran 3, 14, 15 diusapkan sebagai jawaban terhadap pertanyaan Musa tentang nama Allah. Dan pertanyaan itu ada dalam satu ayat sebelumnya, yaitu Keluaran 3, 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, akan tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Mari kita baca Keluaran 3, 13. Ya, yang ini tidak ada masalah dengan ayat 13-nya ya, tapi ini pertanyaannya Musa. Jelas menanyakan tentang namanya ya, bagaimana tentang namanya. Betulnya, what is his name? Ya, what is his name? What is his name? Dan terusnya.
Sekarang kita perhatikan ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, ini terjemahan LAI, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi aku adalah aku. Tapi yang kedua ini, akulah aku. Kalau kita melihat terjemahan dari King James, I am that I am. Dan yang bagian kedua, cuma I am. Dalam RSV, bagian yang pertama, I am who I am. Dalam bagian kedua, cuma I am. Dalam NIV juga I am who I am. Bagian kedua, cuma I am. Dalam NASB, I am who I am. Dalam bagian kedua, cuma I am. ASV, I am that I am. Bagian kedua, cuma I am. New King James, I am who I am. Dan bagian kedua, cuma I am. YLT, I am that which I am. Dalam bagian kedua, cuma I am. Usah saya pernah tunjukkan di dalam uh, ya ini share EY share EY. Tapi nanti katakan bahasa saya kira. Ya. Sekarang kita masuk ke ini yang kedua. Terjemahannya itu yang benar bagaimana ya? I am atau I will be. Terjemahan kitab dari Alkitab Indonesia ya, aku adalah aku, sebetulnya tidak tepat. Dalam bahasa Ibrani kata-kata yang digunakan adalah eye, asher, eye. Kata eye merupakan suatu kata kerja dalam tensa yang akan datang atau future tense. Dan sebetulnya berarti I will be. Aku akan jadi atau aku akan menjadi. Kata asher ini ya, berarti who atau whom atau which atau that. Yang bisa diterjemahkan yang. Poin C, jadi EY asyer EY berarti I will be that I will be. Aku akan jadi yang aku akan jadi. Karena bentuk yang digunakan memang future tense. Jadi I will ya. Ini juga will. Tapi poin D sekarang, tapi kebanyakan kitab suci bahasa Inggris menerjemahkan bukan dengan bentuk yang akan datang, tapi menggunakan bentuk present. King James, ASV, RSV, NIV, dan NASB. I am who I am atau I am that I am. Aku adalah yang aku adalah. Footnote dari RSV dan NIV menggunakan bentuk future. I will be what I will be. Aku akan jadi yang aku akan jadi. Saya akan berikan kata-kata dari Calvin. Bentar ya. Ini ya. Ya. Ini ya. Berasal dari kata kerja, kata dasarnya tuh haya. Tapi ini secara menunjukkan vokal imperfect.
Ya, imperfect ya. Ini juga EY. First common singular. Imperfect. Anda tahu kenapa imperfect? Ini kok dikatakan sebagai future ya. Nggak ngerti saya gimana. Ini kata-kata Calvin. Kata kerjanya dalam bahasa Ibrani ada dalam bentuk yang akan datang. Aku akan jadi yang aku akan jadi. Tetapi itu mempunyai kekuatan yang sama seperti bentuk presentnya. Kecuali bahwa itu menunjukkan jangka waktu yang terus-menerus atau kekal. Memang bentuk imperfect seperti itu memang ya. Kalau saya melihat di dalam ya 1 ayat 1 yang tempo sudah kita pelajari, uh, was ya, dan ini imperfect juga ya. Jadi terus menerus ya, bukan bentuk seperti iris gitu. Memang diterjemahkan dalam bentuk past tense dalam bahasa Inggris karena Inggris tidak punya tenses untuk seperti ini. Tetapi imperfect itu terus menerus ya. Kalau iris itu satu titik pada masa lampau. Sekarang pulpit commentary menganggap bahwa I am who I am merupakan terjemahan yang terbaik. Dan saya berikan komentar dari Robert M. Bauman Jr. yang menulis buku tentang saksi Yehua, mengatakan bahwa saksi-saksi Yehua menggunakan terjemahan hurufiah I will be atau aku akan jadi itu untuk menentang adanya hubungan antara Yohanes 8 ayat 58 dengan Keluaran 3 ayat 4 yang ke-14. Mereka mengatakan bahwa dalam Keluaran 3 ayat 14 kata-kata yang digunakan adalah I will be, bukan I am. Sedangkan dalam Yohanes 8 ayat 58 kata-kata yang digunakan adalah I am. Ini kata-kata dari saksi Yehua, saya kutip di sini. Kebanyakan katanya dia, pada umumnya gitu ya, mayoritas ya. Ini kelihatan dustanya nanti. Kebanyakan penerjemah modern mengikuti Rasi. Rasi itu seorang komentator Alkitab dan Talmud berkebangsaan Perancis. Dalam menerjemahkan Keluaran 3 ayat 14, aku akan menjadi apa yang aku akan menjadi. Jadi I will be that I will be ya. Pernyataan dalam Yohanes 8 ayat 58 jauh berbeda dari yang digunakan dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Kan terjemahan NWT atau New World Translation ini sangat gila sebetulnya ya. Dan saya terus terang tidak ngerti gimana menerjemahkan kalimat ini, karena kalau diterjemahkan kalimatnya akan jadi sangat sangat tidak enak bunyinya. Bahkan dalam bahasa Inggris juga tidak enak. I shall prove to be what I shall prove to be. Tapi terjemahkan dalam bahasa Indonesia betul-betul jadi kayak banyolan ya. Aku akan buktikan menjadi apa yang aku akan buktikan menjadi. Ya, kalau mau hurufiah memang seperti itu. Dan entah dari mana gerangan munculnya kata proof itu. Ini proof dari mana? Tidak ada dalam bahasa aslinya sama sekali tidak ada. Dia tambahkan tidak karu-karuan. Dan TDB menerjemahkan tidak seperti NWT.
Padahal NWT ini aslinya bahasa Inggris, TDP terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Aku akan menjadi apapun yang aku inginkan. Ini tambah liar lagi, sudah tidak karu-karuan. Entah dari mana TDP bisa mendapatkan terjemahan itu, yang jelas tidak sama dengan NWT. Padahal mestinya TDP menerjemahkan NWT. Saya berikan tanggapannya. Poin A, laki-laki saksi-saksi dalam kurung palsu Yehua ini berdusta dengan mengatakan kebanyakan penerjemah modern. Kenapa mereka tidak seperti biasanya tuliskan penerjemah-penerjemah itu versi ini, versi ini, versi ini. Cuma ngomong seperti itu. Saya akan buktikan bahwa sebaliknya yang berlaku, dan tadi sudah saya tunjukkan, King James, ESV, RSV, NIV, NASB, New King James, dan New RSV. New RSV, I am who I am atau I am that I am. Aku adalah yang aku adalah. Demikian juga dengan Good News Bible. Sedangkan Living Bible untuk Keluaran 3:14a menerjemahkan The Sovereign Lord. Ini jelas bukan terjemahan ya. Allah yang berdaulat. Tetapi untuk Keluaran 3:14b menerjemahkan I am. Aku adalah. Jadi terlihat bahwa kebanyakan penterjemah justru menerjemahkan ke dalam present tense dan bukannya ke dalam future tense. Di samping itu, berapapun banyaknya penterjemah Alkitab yang menerjemahkan seperti mereka, itu sama sekali tidak menjamin bahwa itu adalah terjemahan yang benar. Jadi seandainya pun mereka benar bahwa kebanyakan penerjemah menerjemahkan ke dalam present tense, bukan ke dalam future tense, ke dalam future tense, bukan ke dalam present tense, seandainya itu benar, apakah memang kita punya um, moto atau pedoman begitu ya, yang banyak itu yang benar? Kebanyakan itu bukan persoalan demokrasi ya, banyak atau sedikit bukan soal demokrasi. Kalau pemilu ini soal demokrasi, dan itu pun seringkali ya terjadi kecurangan atau apapun sehingga yang menang bukan orang yang seharusnya menang. Jadi dalam suatu perdebatan berdasarkan kitab suci atau apapun, tidak peduli berapapun banyaknya ayat yang mereka gunakan. Kalau ayat itu salah terjemahan atau salah penafsiran, saya punya satu ayat tapi benar dalam penerjemahan dan penafsiran, saya yang menang. Tapi kalau saya melihat debat dengan Zuma yang sudah 2 kali itu, dia menggunakan begitu banyak ayat, tapi ayatnya tidak tahu bagaimana dia menafsirkan. Betul-betul penafsirannya sama sekali tidak karu-karuan. Dan saya tidak peduli dia punya berapa banyak ayat. Semuanya salah terjemahan atau salah tafsir. Dan kebanyakan salah tafsir yang luar biasa buruknya. Dan karena itu jangan lihat dia punya berapa banyak ayat. Tapi lihat siapa yang punya ayat yang penafsirannya benar. Masih tetap kita dalam persoalan membahas ini ya, I am atau I will be ya. Sekarang poin B, Allah itu ada di atas waktu. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak bisa terbayangkan oleh kita. Karena semua makhluk, baik malaikat, setan, manusia,
bahkan juga binatang dan benda-benda, tumbuh-tumbuhan, batu, dan apapun juga. Semua itu ada di dalam waktu atau di bawah waktu. Hanya Allah yang ada di atas waktu, dan itu ada dua ayat yang ya memang satu mengutip dari yang lain ya. Mazmur 90 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 8, nanti saya akan jelaskan itu. Dan karena itu, bagi dia I am dan I will be adalah sama. Karena dia di atas waktu. Bagi dia tidak ada bentuk lampau, bentuk sekarang, dan bentuk akan datang itu tidak ada. Dia di atas waktu. Semua itu present bagi dia. Mari kita lihat dua ayat ini ya. Mazmur 90 ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Dan memang pengutipannya tidak kata per kata ya. Tapi jelas bahwa 2 Petrus 3 ayat 8 dikutip dari Mazmur 90 ayat 4. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tentang ayat ini banyak penafsir bodoh yang menafsirkan hanya menyoroti bagian ini tetapi tidak bagian berikutnya. Ini diabaikan. Ya. Yang disoroti cuma ini, satu hari sama seperti 1000 tahun. Um, Kemarin, saya kira kemarin atau kemarin dulu, saya lupa. Saya nonton TikTok, ada orang jadi host gitu ya, dan ada orang-orang yang tanya kepada dia. Jadi boleh dikatakan dia kayaknya melayani suatu acara saya jawab. Dan saya lihat, waduh ini payah ya. Belum waktunya dia melayani acara tanya jawab, karena dia tidak ngerti apa-apa. Kok berani-beraninya melakukan acara tanya jawab ini, tidak tahu cari duit atau apapun, saya tidak ngerti. Dan waktu itu membahas tentang Kejadian 2 ayat yang ke-17, di mana di mana Adam itu diberitahu oleh Tuhan, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya ya. Tetapi satu pohon ini, pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya, karena pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Dan dia mengatakan memang Adam mati pada hari itu. Bahwa dia kutip ayat ini. Dan dia mengatakan Adam mati pada usia 930 tahun. Lah itu tidak sampai satu hari bagi Tuhan. Karena satu hari sama seperti 1000 tahun. Adam cuma 930. Kenapa dia tidak memperhatikan ayat ini? Kalau diperhatikan dua-dua, berantakan tafsiran dia ya. Jadi ayat ini banyak sekali ditafsirkan tidak karu-karuan. Juga oleh orang-orang tertentu ditafsirkan Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala istrinya itu dalam 6 hari. Lalu dia beristirahat pada hari yang ke-7. Dan mereka menafsirkan satu hari sama seperti 1000 tahun. Jadi dari Adam sampai Kristus itu memang diperkirakan sekitar 4000 tahun. Dari Kristus sampai sekarang 2000 tahun. Padahal sudah lewat ini. Mestinya mereka mengatakan 6000 tahun. Lalu ada kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Ya mestinya mereka dari golongan primer ya.
Tetapi ini semua penafsiran yang salah. Kalau dikatakan bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1.000 tahun dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Apalagi kalau kita membaca konteksnya, saudara ya. 2 Petrus 3 ayat 8. Kita baca mulai ayat 3 ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Akan tetapi saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Jadi kalau kita melihat sudah ya, pengecek-pengecek ini mengecek mana katanya Yesus janji datang itu mana? Di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, kalau suatu tetap seperti semula. Bukankah katanya kedatangannya sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat, dan sebagainya? Mana tapinya janji kedatangannya itu ejekan mereka. Dan di sini Petrus menjawab, saudara-saudaraku yang kasih, yang satu tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun, dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Jadi dia mengatakan Tuhan itu ada di atas waktu. Bagi kita sudah lama berlalu. Bagi Tuhan itu karena dia ada di atas waktu. Satu hari sama seperti 1.000 tahun sama seperti satu hari. Waktunya dia, kalau dia mengatakan sudah dekat, jangan disamakan dengan waktu kita sudah dekat. Kalau sudah dekat bagi kita tuh besok atau minggu depan atau bulan depan gitu ya. Tapi bagi Tuhan tidak demikian. Karena dia ada di atas waktu, maka sudah dekat bagi dia. Itu bisa lama sekali bagi kita. Dan ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ya sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tapi lalu Petrus menjamin ya, hari Tuhan yang dijanjikan itu pasti akan datang ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Maksudnya pencuri itu datang kan pada saat yang tidak terduga. Jadi kalau ada orang menduga hari Tuhan itu kapan datangnya, itu sudah pasti dia tidak datang. Kalau dikatakan akan tiba seperti pencuri, dan pencuri sudah datang pada saat yang tidak terduga. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam menyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Jadi dia menjamin hari Tuhan itu akan datang. Memang tidak tahu kapan, tapi pasti datang. Tuhannya tidak lalai menepati janjinya. Jadi itu sebetulnya konteksnya. Jadi kalau cuma diambil yang di sini dan yang di sini dibuang, ini jadi kacau balau. Tidak karu-karuan semua. Sekarang saya berikan komentar dari Matthew Bull. Semua waktu adalah sama bagi Allah. Dan semua adalah masa sekarang. Dalam terjemahan bahasa Inggris perhatikan ya. And all are present to him. Ya. Semua adalah sekarang atau masa sekarang bagi dia. Dan karena itu,
Dan karena itu, apa yang ada di sini, aku akan jadi, diterjemahkan aku ada atau aku adalah, I am. Ya, memang I shall be itu terjemahan hurufiah. Tapi karena Allah itu ada di atas waktu, dan semua itu present bagi dia, maka I will be mau diterjemahkan I am, itu bukan masalah. Dan yang menerjemahkan tepat itu adalah Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 58, lihat Mazmur 90 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 8, dua ayat terakhir ini sudah kita lihat di sini ya. Jadi tidak usah kita ulang, dan Yohanes 8:58, sebelum Abraham jadi aku ada ya. Itu juga sudah kita lihat. Sekarang poin C, saudara, mari kita membandingkan dengan Wahyu 1 ayat yang keempat. Dalam Wahyu 1 ayat yang keempat, Allah itu digambarkan dengan kata-kata bentuk lampau. Sekarang atau present, maupun bentuk akan datang. Tiga bentuk. Bentuk lampau, bentuk sekarang atau present, maupun bentuk akan datang. Mari kita melihat Wahyu 1 ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhtanya. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawah ya. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang ada itu sekarang ya, present ya. Yang sudah ada itu lampau. Dan yang akan datang itu future. Dalam terjemahan King James, which is in present, and which was in the past tense, and which is to come in the future. Yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Kata-kata yang ada, bahasa Yunani adalah ho on. Oh ya, ini tadi nanti bisa dibandingkan dengan Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 4 ayat 8 ya. Tapi tidak perlu sekarang. Wahyu 1 ayat 4 ini saja yang kita lihat dulu ya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang ya. Kata-kata yang ada itu ho on. Kata-kata yang sudah ada dalam Yunani ho en. Kata-kata yang akan datang bahasa Yunani adalah ho erchomenos. Mari kita melihat Wahyu 1 ayat 4 ya. Which is ini on ya. Which was ini n, yang to come erchomai, dari kata Yunani erchomai ya. Kalau dilihat di dalam ini ho on ya. Ho itu definite article, on itu dari kata I am ya, lalu ini ho n, dan ini ho erchomenos, berasal dari kata erchomai, to come atau to go. Coba kita lihat sekarang Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, sama ya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ini saja yang saya ingin tekankan. Which is and which was and which is to come. Lalu pasal 4 ayat 8 juga. Yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Cuma urut-urutannya terbalik ya. Yang tadi itu yang ada lebih dulu ya. Ini which was and is to come.
Jadi 3 ayat ini kenapa kok seperti ini? Ini yang dipertanyakan. Katanya tadi bagi Tuhan itu semua itu present. Karena dia ada di atas waktu. Kenapa dalam 3 ayat dalam kitab Wahyu ini ada bentuk lampau, ada bentuk sekarang, ada bentuk yang akan datang? Bukankah kalau Tuhan itu di atas waktu, semua present, tidak ada bentuk lampau, tidak ada bentuk future. Sampai I will be bisa diterjemahkan I am. Bagaimana penjelasannya? Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang bagian ini. Pertama, bagian ini sebetulnya sangat sukar untuk diterjemahkan. Ini kata-kata Homer Halley, penafsir dari kitab Wahyu. Dia mengatakan Peters menerjemahkannya the being, the was, the coming. Sementara Lansky mengendakinya the being one, and the was one, and the coming one. Saudara perhatikan ya, kalau sudah ngerti bahasa Inggris ini terjemahnya apa? The was one itu apa maunya? Jadi memang sukar sekali terjemahkan karena ya susunan kalimat di dalam bahasa Yunani dan di dalam bahasa Inggris itu berbeda. Dengan bahasa Indonesia juga berbeda lagi. Jadi membingungkan bagaimana mesti menerjemahkan. Lalu yang melanjutkan kata sandang tertentu, ho, mendahului setiap kata benda. Jadi bisa terjemahkan the was, the is to come. Saya kira ini terbalik ya. Ini was-nya lebih dulu kok. Ini was-nya lebih dulu, ini was-nya di tengah-tengah. Saya kira terbalik. The is, the was, the is to come mestinya ya. Ya memang penafsir juga bisa tidak teliti dalam mengetik dan sebagainya. Jadi akhirnya ya bukunya bisa seperti itu. Kalau penafsir kitab Wahyu yang lain, George Eldon Ladd mengatakan demikian. Suatu ungkapan yang tidak mungkin diterjemahkan ke dalam ungkapan bahasa Inggris yang sama artinya. Memang tidak mungkin diterjemahkan ya. Terjemahkan tidak karu-karuan kacau. Sekarang poin yang kedua. Dalam bagian ini, Rasul Yohanes secara sengaja melanggar peraturan atau hukum bahasa Yunani. Saudara, mengapa peraturan hukum bahasa Yunani-nya itu sengaja dilanggar? Karena ini membicarakan Allah ya. Yesus itu adalah Allah sungguh-sungguh dan manusia sungguh-sungguh. Dan jelas yang disoroti sekarang ini adalah Allahnya. Dan Allah itu tidak bisa digambarkan dengan hukum bahasa apapun yang benar. Karena itu dia secara sengaja melanggar peraturan atau hukum dari bahasa Yunani. Karena bicara soal Allah, melampaui akal kita. Sekarang ini kata-kata dari William Barclay. Tetapi untuk mendapatkan arti yang sepenuhnya dari hal ini, kita harus melihatnya dalam bahasa Yunani. Karena Yohanes meledakkan ikatan tata bahasa, diledakkan itu maksudnya buang ikatan hukum tata bahasa itu buang gitu ya, untuk menunjukkan hormatnya kepada Allah. Kita menerjemahkan ungkapan pertama, from him who is, dari dia yang adalah. Tetapi itu bukanlah apa yang dikatakan dalam bahasa Yunani-nya. Suatu kata benda dalam bahasa Yunani ada dalam kasus nominatif bila kata itu merupakan subjek dari kalimat. Tetapi bila kata itu didahului oleh suatu kata depan atau kata perangkai, maka kata itu berubah dalam kasus maupun bentuknya. Begitu juga dalam bahasa Inggris. He adalah subjek dari suatu kalimat. Him adalah objek. Pada waktu Yohanes berkata bahwa berkat datang from him who is,
ia seharusnya meletakkan him who is dalam kasus genitif setelah kata depan atau kata perangkai, kata from itu ya. Tetapi bertentangan dengan hukum tata bahasa. Ia membiarkannya dalam kasus nominatif. Itu seperti kalau dalam bahasa Inggris kita berkata, from him who is. Menolak mengubah he menjadi, from he who is ya. Menolak mengubah he menjadi him. Seharusnya dalam bahasa Inggris kan from him. Kalau from itu mesti him ya, objek ya. Tapi dihancurkan tata bahasanya, dibuang from he who is dan tidak mau mengubah he menjadi him. Yohanes mempunyai hormat yang begitu besar untuk Allah sehingga ia menolak untuk mengubah bentuk dari namanya. Bahkan pada waktu hukum tata bahasa menuntut hal itu. Jadi hukum tata bahasanya dilanggar habis-habisan. Bukan karena dia tidak bisa bahasa Yunani, tapi karena ini berbicara tentang Allah. A.T. Robertson mengatakan bahwa ia harus melakukan hal ini secara sengaja dengan tujuan ini. Meminta perhatian tentang kekekalan, meminta perhatian pada kekekalan dan ketidak bisa perubahan dari Allah. Digunakan tentang Allah dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Keluaran 3 ayat 14 tidak usah kita baca, I am who I am tadi ya, atau I will be that I will be. Sudah kita baca tadi, tidak usah kita ulang. Sekarang William Barclay lagi. Yohanes belum selesai dengan penggunaan bahasanya yang mengherankan. Ungkapan kedua adalah from him who was. Secara hurufiah, Yohanes berkata, from the he was. Ini Inggris apa ini, saudara? From the he was. Persoalannya adalah bahwa dalam bahasa Yunani, who was adalah suatu participle. Participle itu kata kerja plus ing ya. Preaching, setting, doing, dan sebagainya. Hal yang aneh adalah bahwa kata kerja Amy, to be atau adalah, tidak mempunyai participle dalam bentuk lampau. Sebagai gantinya digunakan participle genomenos yang berasal dari kata kerja geknomai, yang bukan hanya berarti to be atau adalah, tetapi juga bisa berarti to become atau menjadi. Becoming atau menjadi menunjukkan suatu perubahan. Dan Yohanes menolak sama sekali untuk menggunakan suatu kata bagi Allah yang menunjukkan suatu perubahan. Dan ia lalu menggunakan suatu ungkapan bahasa Yunani yang secara tata bahasa adalah tidak mungkin dan yang tidak pernah digunakan oleh siapapun sebelumnya. Sekarang poin yang ketiga. Istilah dalam Wahyu 1 ayat 4 ini juga dianggap berasal dari Keluaran 3 ayat 14-15 dan menunjukkan ketidakperubahan Allah. Menunjukkan juga kekekalan Allah dan keberadaan Allah yang melampaui waktu. Penafsir yang lain dari kitab Wahyu ya, Bisley Murray, mengatakan bahwa Keluaran 3 ayat 14, I am who I am atau aku adalah yang aku adalah. Dalam Septuaginta itu PL yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ya. Diterjemahkan I am he who is. Aku adalah dia yang ada sekarang. Dan dalam Jerusalem Targum, ini kitabnya Yahudi, diperpanjang menjadi I am he who is and who will be. Aku adalah dia yang ada sekarang dan yang akan ada. Dan bahkan dalam salah satu komentarnya diperpanjang lagi menjadi I am he who is and who was
and I am who will be. Aku adalah dia yang ada sekarang dan yang ada dulu, dan aku adalah yang akan ada. Karena Josh Alden Led ini merupakan suatu hubungan tidak langsung dengan bentuk Yunani dari Keluaran 3 ayat 14 dalam Septuaginta ya. Ungkapan yang penuh menunjukkan kekekalan Allah yang juga bertindak dalam kancah sejarah manusia. Robert H. Mounds ini juga penafsir kitab Wahyu. Pernyataan dengan kata-kata lain tentang nama ilahi ini berasal dari Keluaran 3, 14, 15 dan meminta perhatian pada fakta bahwa seluruh waktu dicakup dalam kehadiran kekal dari Allah. Ya, Allah di atas waktu itu ya. Sekarang William Erickson juga buku tafsirannya tentang kitab Wahyu. Ini secara indah menunjukkan Allah perjanjian. Allah dari perjanjian juga bisa. God of the covenant ya. Yang tidak bisa berubah. Unchangeable. Bandingkan Keluaran 3 ayat 14 dan seterusnya. Sekarang Adam Clark pengungkapan ini murni bersifat Yahudi dan mungkin diambil dari tetragramaton. Tetragramaton itu 4 huruf ya. YHWH atau Yud He Vav He, seringkali dibaca Yehova atau Yahweh, yang dianggap mencakup dalam dirinya sendiri semua waktu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tetapi mereka itu orang-orang Yahudi, sering menggunakan ungkapan dari mana kata-kata hoon, kai, hoen, kai, hoer, homenos, yang artinya yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dari sang rasul merupakan terjemahan hurufiah. Adam Clark lalu memberikan banyak contoh yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi atau rabi-rabi Yahudi menggunakan ungkapan dari Rasul Yohanes dalam Wahyu 1 ayat yang keempat ini. Sekarang kita lihat tafsiran dari Albert Barnes. Dari Dia yang adalah kekal, mencakup semua waktu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tidak ada ungkapan bisa dengan lebih menyolok menunjukkan kekekalan daripada ini. Ia sekarang ada. Ia telah ada pada masa lampau. Ia akan ada pada masa yang akan datang. Ada hubungan tidak langsung di sini dengan nama Yahweh. Nama dengan mana Allah yang benar secara tepat ditunjukkan atau dinamakan dalam kitab suci. Nama itu Yahweh dari Haya. Ini menurut pandangan dia, kata Yahweh atau Yahweh berasal dari Haya, yang berarti ada atau berada. Kelihatannya telah diadopsi karena itu menunjukkan keberadaan, existence atau being. Dan sebagai menunjukkan secara sederhana seseorang yang ada dan mempunyai hubungan hanya dengan fakta dari keberadaan. Kata itu tidak mempunyai variasi bentuk dan tidak mempunyai hubungan dengan waktu dan mencakup seluruh waktu. Yaitu adalah sama benarnya pada satu saat, seperti pada saat lain, bahwa ia ada. Kata seperti itu secara tepat dikatakan dengan kata-kata lain oleh ungkapan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, atau yang akan ada. Dan tidak ada keraguan bahwa Yohanes di sini menunjuk kepada Dia sebagai kekal dan keberadaannya tidak diciptakan dan sebagai sumber yang besar dan orisinil dari semua makhluk.
Nah, sekarang saya menjawab pertanyaan tadi ya. Poin 4. Tapi bukankah Allah dianggap pakai di eternal I am yang kekal ya. Aku adalah yang kekal. Bukankah bagi dia selalu berlaku I am dan tidak pernah I was ataupun I will be? Bandingkan Yohanes 8 ayat 58 dan Kolose 1 ayat yang ke-17. Yohanes 8 ayat 58 saya kira tidak usah, kita sudah pernah lihat ya. Kolose 1 ayat yang ke-17. Ya, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. And he is before all things, and by him all things consist. Jadi memang dia itu kekal. Um, Sekarang saya lanjutkan. Jadi bukankah pada masa lampau maupun masa yang akan datang, untuk Allah atau Yesus seharusnya tetap digunakan I am. Tapi mengapa dalam Wahyu 1 ayat 4 ini tidak demikian? Ya, pakai is, pakai was, pakai will be. Mengapa demikian? Menurut seorang uh, ahli teologi dan juga penafsir reform yang menafsirkan kitab Wahyu, dan ini tafsirannya dia dalam Wahyu 1 ayat 4. Tetapi Allah yang kekal ini, yang diri atau keberadaannya tidak bisa diukur dengan waktu, menyatakan dirinya sendiri dalam waktu. Kedua ungkapan yang lain, who was dan who is to come, menunjuk pada wahyu tentang dirinya sendiri dalam waktu ini. Dengan kata lain, saudara, Allah melakukan ini dalam Wahyu 1 ayat 4 ini ya. Juga Wahyu 1 ayat 8, tadi 4 ayat 8 dan sebagainya ya. Untuk menyesuaikan dengan kapasitas otak kita. Jadi ada ayat-ayat di mana dia memang menyatakan diri apa adanya, selalu menggunakan I am, baik bentuk pada waktu lampau, sekarang maupun akan datang. Tapi ada ayat-ayat di mana dia menyesuaikan dengan kapasitas otak kita yang terbatas ini. Karena kalau dia menyatakan dirinya di atas waktu, seperti sudah saya katakan tadi, itu melampaui pengertian kita bagaimana di atas waktu. Kita sama sekali tidak bisa membayangkan. Kalau Allah itu maha kuasa, Allah itu maha adil, Allah itu maha suci, itu bisa kita bayangkan. Tapi kalau Allah di atas waktu, bagaimana kita membayangkan itu? Itu di luar pembayangan kita. Jadi di sini yang menyesuaikan dengan kapasitas otak kita. Maka lampau dikatakan lampau, sekarang pakai bentuk present, yang akan datang pakai bentuk akan datang. Bandingkan ini dengan bahasa antropomorfisme dalam Alkitab, yang menggambarkan Allah seakan-akan dia berbentuk manusia. Allah itu roh bukan? Garis 4 ayat 24. Tapi mengapa begitu banyak ayat Alkitab yang menunjukkan seakan-akan Allah itu berbentuk manusia? Misalnya Amsal 15 ayat 3 berbicara tentang mata Allah. Mata Allah ada di segala tempat mengawasi orang yang baik dan orang jahat. Dan Yohanes 15 ayat 1, Yesaya 59 ayat 1 berbicara tentang tangan Allah. Padahal Allah itu adalah roh dalam Yohanes 4 ayat 24. Sehingga tentunya tidak mempunyai mata ataupun tangan. Bagaimana modelnya roh itu, kita tidak bisa tahu.
Mungkin kalau kita masuk surga kita akan tahu, tapi tidak sekarang ini. Ini juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kapasitas otak kita. Kalau bahasa antropomorfism ini tidak boleh digunakan, kita tidak bisa berbicara apapun tentang Allah. Saya pernah membuat khotbah saya kira tentang bahasa antropomorfism. Jadi bisa dilihat di dalam YouTube di channel saya. Um, Kalau kita misalnya berkata Allah melihat, itu implisit Allah punya mata. Kita berbicara Allah mendengar, implisit dia punya telinga. Jadi tidak bisa kita berbicara tentang Allah tanpa menggunakan bahasa antropomorfism. Kalau tidak boleh digunakan bahasa ini, kita sama sekali tidak bisa berbicara apapun tentang Allah. Kesimpulannya, saudara, bagi Allah yang kekal, tidak berubah, dan berada di atas waktu, atau tidak terbatas oleh waktu, I will be dan I am adalah sama. Saya kira supaya uh, pemotongannya itu tidak terjadi pada tempat yang tidak enak, saya cut di sini saja. Dan lanjutannya saya bahas pada kali yang akan datang. Jadi kesimpulan dari seluruh pembahasan ini, bagi Allah yang kekal atau tidak berubah dan berada di atas waktu atau tak terbatas oleh waktu, I will be dan I am itu adalah sama. Ya, lanjutannya kita akan bahas dalam waktu yang akan datang. Dan mengingat ini bersambung dan memang pelajarannya cukup sukar. Minggu depan itu hari Sabtunya saudara baca makalahnya lagi atau dengarkan videonya lagi supaya pada waktu mendengar penjelasan pada kebaktian minggu depan saudara bisa mengerti. Saya masih tidak tahu ini bakal menjadi, saya kira akan menjadi 4 session saya kira. Selalu seperti itu ya. Mau mendengar session yang ketiga, baca session yang kedua dan ketiga, atau tonton session kedua dan ketiga. Mau ya mendengar yang keempat, 1, 2, 3 baca semua. Dengan demikian baru sudah bisa mengerti ini secara keseluruhan. Kalau sudah tahu-tahu ikut dalam sesi yang kedua, ini sama sekali sukar untuk mengerti. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Dan kalau Yesus itu berada di atas waktu, jelas dia adalah Allah. Dia berulang kali disebut I am, I am, I am, I am. Dan itu membuktikan dia adalah Allah. Sangat jarang orang yang membuktikan Yesus adalah Allah dengan penggunaan kata-kata I am ini. Tapi ini saya ingin membahasnya di dalam banyak session. Kami di sini pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Dan sekalipun ini menggunakan Ibrani maupun Yunani dan cukup sukar, kami tetap berdoa supaya Engkau menolong kami sehingga kami bisa mengertinya. Dan kalau ada bagian-bagian yang tidak kami mengerti, tolong kami membaca lagi makalahnya atau menonton ulang videonya sampai kami mengerti. Dan juga tolong supaya itu kami lakukan menjelang pelajaran minggu depan dan seterusnya. Setiap kali mempelajari ulang,
sebelum pelajaran berikutnya, sampai seluruh pelajaran Yesus adalah I am ini selesai. Jarang dibahas dan memang sukar, tapi hamba meyakinkan bisa mengertinya dengan pertolongan Tuhan dan dengan kerajinan dan ketekunan dari kami. Biarlah semua yang belum percaya bahwa Yesus adalah Allah percaya hal itu, dan yang sudah percaya diteguhkan dan memberitakan berita ini kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.